Lah, lalu kenapa makan kacang kacang trinitas? Terhina sekali kacang itu dimakan-makan. Kacang trinitas. Kamu Mana nggak bro mampu kacang makan, trinitas? kamu nggak mampu makan Kan kacang. di dalam kacang ada isi 3 kan. Trinitas dong rapotnya itu. Ya mana kacang trinitas? Bel, Coba. kamu harus nurut sama pacarmu biar si kiamat aja. Mana kacang trinitas? Kasih Coba tahu Ibel saya. cariin, ada nggak di kacang di situ yang isinya 3? Kacang kulit Iya, apa kacang apa kamu makan? Mana kacang Ya Ibel trinitas? tunjukin lah. Mana? Ibel tunjukin tuh. Oh, nggak ada kacang trinitas. Nggak ada. Coba bro, konsepnya Nanti saya Bapak bawa tahu kacang trinitas caranya ada. gimana? Bro, iya, oke kita langsung substansi. Yohanes 20 ayat 17. Trinitas teladan di sini kok saya masuk jadi begini, bro yang komen. Bapak, gimana konsepnya? Bapak punya Bapak. Terus katanya kalimat skakmat kiamat mana? Mana kalimat skakmat kiamat? Nih ditanya nih sama yang komen nih. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alah ya. Kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Ya itu sama Pak, satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nah, Tapi fungsinya, kan fungsinya ntar dulu. Fungsinya sama toh? Fungsinya, sama Pak. Untuk fungsinya. tulis juga Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Nah, ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel saudara. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menampilkan perseteruan kembali yang luar biasa seru ya. Kalau kemarin saya kasih nampak bagaimana Sofiatul alias Sopkatul, si ratu penghujat ya, si ratu jagoan para polemikus, ribut dengan yang namanya Samuel Siaan. Dan saya sudah kasih lihat dari diskusi terakhir malah jadi bongkar-bongkar aib. Bahkan Sopkatul berencana akan membongkar bukti bahwa Samuel Siaan, seorang pendeta, pernah melakukan jilat meki terhadap Pastor Sarah ya. Yang notabene ini adalah keponakannya sendiri. Bayangkan teman-teman, paman dan keponakan. Saya tidak tahu apakah itu benaran terjadi atau hanya fitnahan belaka dari Sopkatul. Tetapi Samuel Siaan, seorang pendeta, ini siap menuntut Sopkatul atas fitnahan tersebut. Siapa yang benar? Mari kita tunggu ya. Kalau perseteruan antara Sofiatul dan juga Samuel Siaan. Dan saya sendiri
berencana akan live bareng ya. Insya Allah nanti malam kita akan live bersama Pastor Sarah yang namanya ikut ditarik-tarik saat konflik antara Samuel Siaan dan juga Sob Katul. Bagi teman-teman yang belum tonton, silakan ditonton dulu video perseteruan tersebut. Ya, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, pada kesempatan yang kali ini kita akan melanjutkan perseteruan antara mereka yang makin hari makin panas ini ya. Karena inilah yang terjadi kalau kalian tidak punya konsep ketuhanan yang clear, yang jelas. Sampai sekarang masih diperdebatkan siapa Tuhan kita, kepada siapa kita menyembah, siapa sebenarnya Yahudi tersebut. Jadi akibat ketidakjelasan dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi kita tahu ya, Trinitas itu adalah hasil di mana perbedaan pendapat itu disatukan di Konsili Nisea, di mana saat itu Kaisar Konstantinus menetapkan bahwa pemenang dari doktrin adalah Trinitas, tetapi orang-orang Wanes yang nggak bisa terima. Mereka memang dipaksa mengakui Trinitas. Tetapi di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, baik itu Wanes, Unitarian, ya, mereka tidak bisa terima. Walaupun mau nggak mau dia harus menggunakan seragam Trinitas. Tetapi pergerakan di akar rumput, di bawah tanah itu terjadi. Orang-orang Wanes menyebarkan pemahaman-pemahamannya dan ingin mengkudeta pemahaman Trinitas. Kita lihat ya, sekarang orang Wanes berkembang dengan sangat kencang, dan salah satu pejuang Wanes yang paling getol adalah Samuel Siaan. Siapa itu Samuel? Bagi teman-teman yang baru nonton debat 1 tahun atau 1,5 tahun, ya, mungkin tidak kenal ya, karena 1 tahun terakhir ini Samuel Siaan itu ada pekerjaan di luar negeri, sehingga jarang muncul. Tetapi sekarang sudah pulang ke Indonesia, dan bakal sering muncul. Samuel Siaan adalah seorang pendeta resmi, di mana dia ini adalah seorang pengajar Wanes. Dia ini berhasil ya mempengaruhi cukup banyak orang untuk berpindah haluan dari Trinitas menjadi Wanes. Contohnya ada Paul Jang. Jadi kalau yang murid-murid dia yang lain mungkin nggak terkenal, tetapi kalau saya bilang Joseph Paul Jang, si muka pantat, saya rasa mayoritas para penonton kenal ya. Kalau tidak kenal, search saja di Google. Paul Jang adalah penghujat internasional yang sekarang menjadi DPO ya. Sama seperti Bloko Suntur Saifuddin Ibrahim. Paul Jang sebelumnya Trinitas, tetapi berhasil dipengaruhi oleh Samuel untuk menjadi Wanes juga. Walaupun Paul Jang nggak mengakui itu. Tetapi cara dia menjelaskan Tuhannya siapa, siapa itu Yesus, itu jelas-jelas corak Wanes. Bahkan dia pernah mewakili Wanes berdebat dengan Sang Begoders, ya, dengan si Walabu. Walabu mewakili Trinitas, walaupun dia sendiri pun nggak jelas Trinitasnya apa, dan Paul Jang mewakili Wanes saat itu. Jadi Samuel ini bukan orang baru ya, mungkin yang baru nonton debat baru kenal, tapi dia ini udah cukup senior, dan pengaruhnya luar biasa untuk Wanes ya. Dan di sini dia akan menghadapi Kiamat, seorang pendatang baru, rising star, penghujat. Bagi para polemikus ini adalah rising star mereka. Karena Kiamat ini luar biasa jago menghujat. Jadi memang kalau menjadi polemikus itu diwajibkan, harus berani menghujat. Karena syarat untuk mendapatkan dukungan, ya harus rajin menghujat. Yang dihujat apa? Islam lah. Nggak mungkin hujat yang lain kan gitu. Jadi di sini kita akan mendengarkan perseteruan mereka yang sampai hari ini nggak akan kelar-kelar, dan mungkin sampai kiamat juga nggak akan kelar-kelar, di mana Samuel mengatakan ini ada kacang isi 3 ya. Dia menganalogikan Trinitas itu sebagai kacang isi 3. Dan ini cukup lucu, dan kalian akan lihat bagaimana cakar-cakaran mereka ya. Oke, tanpa berlama-lama, ini udah pada nggak sabar soalnya, kita tonton dulu perseteruan mereka. Di sini, ha? Oh enggak, gue mah santai aja.
Buktinya gue berani naik kok. Dari kemarin gue mau naik tadi kasih naik. Ya, Kan curang. Gimana? Ya ini gue naik tuh. Santai aja lagi. Iya. Ada mau ngomong dulu silakan. Mau hina-hina nggak apa-apa. Enggak ada yang hina. Orang Tritunggal itu kasih kok. Nggak kayak Wanes yang kena mental. Yang suka Masa tiba-tiba yang udah marah-marah. terhina dihina? Nggak mungkin Teriak lah. gitu. Lah lalu kenapa makan kacang Trinitas, terhina sekali kacang itu dimakan-makan. Trinitas. Kamu Mana nggak mampu bro makan. kacang Trinitas? Kamu nggak mampu makan Kan kacang. di dalam kacang ada isi 3 kan. Trinitas dong itu. Ya mana kacang Trinitas? Bel, Coba. kamu harus nurut sama pacarmu biar si kiamat aja. Mana kacang Trinitas? Kasih Coba tahu Ibel saya. cariin, ada nggak di kacang di situ yang isinya 3? Kacang kulit Iya, apa kacang apa kamu makan? Mana kacang Ya Ibel Trinitas? tunjukin lah. Mana? Ibel tunjukin tuh. Oh, nggak ada kacang Trinitas. Nggak ada. Coba bro, konsepnya Nanti saya Bapak bawa tahu kacang Trinitas caranya ada. Gimana? Bro, iya, oke kita langsung substansi. Yohanes 20 ayat 17. Trinitas teladan di sini kok saya masuk jadi begini, bro yang komen. Bapak, gimana konsepnya? Bapak punya Bapak. Terus katanya kalimat skakmat kiamat mana? Loh, Mana kalimat skakmat kiamat? Nih ditanya nih sama yang komen nih. Iya, Tuh nggak bisa ditanya tuh jawab. sama yang komen. Kalimat skakmatnya mana? Kamu tuh fokus kok, kamu lari-larian sih. Kamu kena mental sama saya. Bukan. Saya nggak mau kena mental sama kamu, maka saya nggak mau fokus ke kamu. Aduh, kok bisa kamu kena Soalnya mental tadi sama kan saya? Ibel tiba-tiba Katanya udah orang langsung lama. ancam Moki. Masa sama Udah bocah panik yang duluan. baru debat aja kamu kena mental Kok gimana sih? baper sih? Ulu. Bocah baru debat tiba-tiba kasih ayat, ternyata roh Allah menghidupkan. Cup. Ya kenapa mau lari-lari kamu? Kemarin sudah saya jelaskan. Ibel genit ah. Kamu mau bahas tentang roh lagi sama saya? Ayo. Kamu udah nyemplung sendiri gol bunuh diri. Ternyata roh Allah menghidupkan di Ayub itu yang nggak mau kasih. Kamu kabur kemarin. Allah itu roh. Bukan. Kamu ngomongnya apa? Kamu Bukan, saya mau goreng karena kamu udah gol bunuh diri ya saya goreng gitu kan Oke. bumbu gorengan udah cukup Apa? cabut aja. Gol bunuh Jangan diri baper, saya? jangan baper santai kayak tadi santai. Santai, iya santai. Nah, jadi kan Bunuh dirinya apa? kan tadi kan kemarin tuh bro kasih roh Allah menghidupkan ya yang di Ayub ya. Padahal kamu bilang katanya roh Allah memberi hikmat. Memberi hikmat. Ternyata yang kamu kasih. Nah terus kamu gimana mengatakan? Bukan, masalahnya kan kamu debatnya sama saya. Jadi ketika kamu kasih ayat itu kamu sebenarnya gol bunuh diri, menampar dirimu sendiri. Dari tadi belum Gitu. apa-apa udah nangis di pojokan. Bukan, belum apa-apa udah main kick. Berarti kan nangis itu, belum apa-apa udah ngancem kick. Sendiri loh, kok bisa saya kick? Waduh, Wanes tukang Loh, bohong. bukan. Oh gitu. Bukan, itu memang saya keluar sendiri karena udah cukup. Karena kamu banyak ngomong kayak sekarang. Ternyata kitab Ayub yang kamu kasih itu ayatnya roh Allah menghidupkan. Kemarin Bukan memberi saya- hikmat. Kamu atau kamu yang turun sendiri coba? Yang kemarin. Lah iya memang turun sendiri. Karena kan kamu ngomong iya. terus. Kamu sekarang ngaku kan turun sendiri. Kok tadi barusan Emang ngomong kapan saya nggak ngaku? Oh, tukang Jadi roh bohong. Allah menghidupkan kan? Udah bohong, ngaku Jadi roh Allah bohong menghidupkan, pula. bukan memberi hikmat. Itu. Oke, Roh Allah sekarang memberi hikmat apa menghidupkan? Coba. Ayo, Kok makanya gol bunuh diri? kemarin saya Ntar menjelaskan. dulu tanggung jawab dulu yang kemarin. Yang kemarin tuh Saya tanggung sudah jawab. Katanya roh Allah menjelaskan. memberi hikmat. Oh, Nggak tahu kamu ayatnya kamu kasih memberi Takut hidup. ya? Kalau kondusif itu takut Enggak, ya? kamu tanggung jawab. Berarti kamu takut mau lari. Kita lanjutin yang kemarin. Ya? Mm-mm. Roh Allah itu memberi hikmat atau memberi kehidupan? Loh makanya kamu Coba, harus jawab dulu. membedakan Kasih ayatnya. mana roh yang menghidupkan tubuh manusia, mana roh yang menghikmati itu. Iya, terus kamu kasih ayat kecebur. Apa keceburnya di mana? Ternyata roh Allah itu bukan memberi hikmat yang ayat yang kamu kasih itu. Loh, Ternyata kamu memberi hidup. mempertentangkan Alkitab, kamu menolak ayat Alkitab. Bukan menolak ayat Alkitab, cuman kamu lucu, kamu kasih ayat kecebur. Coba. Enggak ada yang kecebur, coba. Ayub 33 Coba, ayat 4. coba kasih. Coba kasih dulu. Terus kamu Coba kasih dulu. mengatakan Roh Allah itu roh hikmat. Coba kasih ayatnya. Jadi roh Allah itu enggak membuat kita hidup. Bukan, masalahnya kan kamu bilang roh Allah itu berhikmat, roh hidup itu, roh yang Allah yang memberi hidup itu bukan. Terus kamu kasih ayat, ternyata kamu kecebur. Oke, Terus saya sekarang ketawa-ketawa, saya nggak tahan, saya keluar dulu karena saya mau goreng di komal saya. Yohanes 14 ayat 26 mau kamu hapus. Bukan, yang roh Allah hikmat itu mana? Saya jawab itu hikmat. Mana? Tuh. Mana? Yohanes Iya, di mana? 26. Kalau mau di perjanjian lama Hakim-Hakim 13 ayat 25. Ketika orang banyak melihat ayat berapa? Yohanes berapa? 20 ayat? 14 26. Jangan nyemplung ya.
14:26, iya. Kan kamu yang kecemplung. Coba kita lihat yang nyemplung siapa. Sebentar, Yohanes 14 ayat 26 deh. Aduh, telinganya dikorek dulu. Dia kesel. Enggak Bentar. ada yang kesel. Tetapi Roh Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepada segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, yaitu Roh Hikmat. Mana Roh Hikmat? Itu Mana Roh Hikmat? Kok Roh Hikmat? Mana hikmat? Orang saya bilangnya apa? Saya bilangnya apa Ngajar. tadi? Hikmat mana? Hikmat. Loh, Kecebur mengajar lagi. bukan menghikmat. Bukan memberikan hikmat. Coba. Mana hikmat? Coba. Hikmat itu apa sih? Mana? Jangan maksa. Ibel, bagi kacang dong. Bel. No, udah kena mental. Masa baru satu ayat aja udah kena Mana hikmat? mental. Oke, gue baca ulang ya. Samuel. Gue baca Coba ulang. hikmat itu apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ini penghibur nih, yaitu Roh Kudus, bukan. berarti Roh Tetapi Kudus itu penghikmat, hikmat. bukan penghikmat. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan menghikmatkan segala sesuatu kepadamu. Oh, kamu sekarang mau mengatakan Roh Kudus itu tidak memberikan hikmat? Tidak memberikan. Bukan, saya mau nanya mana di situ Roh Allah hikmat mana? Kan kamu yang ngomong. Nah, gimana Secara sih? eksplisit. Roh Jangan Allah lari. itu, Roh Jangan Allah lari, adalah ah. roh yang keluar dari Bapa. Masalahnya kamu bilang bukan Roh Allah yang memberi hidup. Roh Allah itu memberi hikmat. Siapa yang Nah, bilang roh yang hidup itu adalah roh insani. Kata kamu kan gitu. Kamu kan Arianisme kamu. Betul banget sih. Kok Kan kamu bilang roh insani. Sekarang roh insani mendadak hilang nih, nggak dibahas nih. Belum bahas tentang roh insani kok udah ke roh insani kamu nih gimana sih kok berantakan? Kan kamu bicara ngomongnya begitu? roh insani. Loh, siapa Gitu. sih belum ngomong roh insani kok dari tadi? Janganlah lo. Jangan Supaya kabur-kaburan sini kamu udah sama kecebur dua saya. kali nih. Kasih Yohanes 14 ayat 26. Kaburan. Nah, terus udah kabur-kaburan. Terus yang di Ayub saya bacakan ya, Roh Allah hidup ya. Ayo dipakai dulu celananya, jangan Santai. malu-maluin kamu. Jangan dikik Oke. ya. Jangan dikik Iya, ya. sekarang Suara kamu kayak fokus. perempuan lah. Sekarang kamu fokus. Bentar, aku fokus yang kamu Iya. kecebur itu. Bentar dulu, jangan lari-lari. Ayub 33 ayat 4, kamu kasih ayat itu kan. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Samuel, kok kayak bocah sih kamu? Kok kayak bocah? Ya. Teman-teman di bawah tuh ya, Ayub 3, dia si Kiamat waktu itu kasih Ayub 33 ayat 4, katanya Roh Allah memberi hikmat. Nggak tahu Ayub 33 ayat 4 bunyinya, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dia kecebur masuk sawah, udah ada ular sawah nunggu lagi. Udah gitu si email mendadak jaringannya hilang lagi si email. Gitu, udah. Lah email kan lo, kamu ngambil nama lo sendiri. Jangan. Cie, baper nih Saya ikut-ikut. Udah biar aku aja. Gimana email? Teman-teman yang di bawah tolong simak ya. Kata Ki Ahmad, katanya Roh Allah itu memberi hikmat, bukan memberi hidup. Dia baca, dia paksa gue, coba baca Ayub 33 ayat 4, coba baca. Dia paksa, coba baca. Pas gue baca, nih gue baca Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup, bukan membuat hikmatku bertambah. Oke. Sekarang mengajar itu bukan memberi hikmat. Bukan, lo pakai narasi lo jangan dirubah-rubah. Kamu kan mau melakukan pembelaan nih, kamu meronta-ronta dari dalam lumpur nih ceritanya nih. Kan kamu nyemplung ke sawah kan gara-gara kamu sendiri nih, bukan gara-gara gua. Nah, terus kan kamu meronta di dalam sawah itu, di dalam lumpur, kamu mau keluar sehingga kamu melakukan pembelaan sekarang. Kamu ngomong apa sih? Nah, sekarang cara membelanya kamu kasih aja ayat Roh Allah memberi hikmat, udah. Ayo, tak tunggu. Yohanes kayak begini, aduh, hancur. Bukan. Botol. Sebentar. Botol. Sebentar, kamu kasih ayat Roh Allah itu adalah memberi hikmat. Karena kan kamu kasih ayat 33 ayat 4. Ya, Roh Allah ternyata memberi hidup. Membuat aku hidup. Kamu kecebur. Entar dulu. Entar dulu, kasih ayatnya Roh Allah memberi hikmat. Coba teman-teman di bawah tolong bantu Kiamat. Ibel hilang melulu jadi ceweknya, gimana sih Ibel? Kamu kejang sama Ibel saya. mana Ibel? Kesian tuh cowoknya. Sekarang Ntar dulu ayatnya mana Roh Allah memberi hikmat, kasih aja dulu supaya kamu nggak kecebur di sawah. Saya bantuin kamu keluar dari lumpur. Ayat 26. Oke, mana kata hikmat situ? Sekarang loh kok kamu arti hikmat itu apa sih? Coba saya buka. Lah kan kamu yang ngomong, sekarang kamu merubah-rubah. Katanya kamu roh hikmat, katanya kamu kasih Ayub tadi. Sekarang kasih Yohanes 14 nggak ada hikmat juga. Tambah-tambahin sih. Oh, emang Yohanes itu suka tambah-tambah. Kan kamu yang nambahin.
Kamu yang nambahin. Katanya roh hikmat. Nggak tahu nggak ada kata hikmat. Kan kamu yang nambahin. Kok saya yang Kamu nambahin? kejang-kejang sih sama saya. Kok kamu kejang-kejang? Ini ada yang bilang lawan kiamat modal nyerocos. Karena kiamat modalnya nyerocos. Sama Malikil juga modalnya nyerocos dia. Makanya saya lawan dia dengan nyerocos. Ngomongnya Gitu. iya. Iya, jadi saya lawan dengan nyerocos. Karena kan dia modalnya nyerocos. Nah sekarang Ayub 4 ayat 33 tadi itu memberi kehidupan. Mana ayatnya? Enggak, ini kita bukan isi-isian dulu. Saya minta kamu tanggung jawab supaya nggak kecebur lagi. Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Sekarang kan kamu mau keluar dari lumpur nih. Kan kamu mau keluar dari lumpur. Nah, kasih ayatnya. Iya, silakan. Ibel jangan hilang-hilang dong, Bel. Cowoknya kesian sendirian, mana suaranya ke cewek lagi. Ketika di situ Bukan, saya minta ayat. Saya minta ayat. Saya minta ayat. Iya, mana? Iya, saya kasih ayat. Iya. Di situ Iya. mengajar. Ketika Anda itu memahami, Nggak ada kira-kira kata Anda hikmat diberikan situ. atau tidak? Kamu kan kemarin nuntutnya ada kata hikmat. Makanya kamu suruh saya baca Ayub 33 ayat 4. Enggak, kamu kan nuntutnya kemarin ada hikmat. Terus kamu kasih Ayub 33 ayat 4. Ternyata membuat aku hidup. Sekarang kamu kasih ayat yang ada kata hikmat. Ya, Roh artinya Allah adalah hikmat. itu Oke, silakan. Adalah mengajar. Artinya hikmat itu adalah roh itu yang mengajar. Makanya mencerahkan pribadi. Amin. Ayatnya mana? 16. Yohanes Oke, 14 berapa? ayat 16 dikatakan. Oke, rubah lagi sekarang ya, Yohanes 14 ayat 16. Tadi ayat 26 ya. Ini berkaitan. Bentar dulu, saya lihat ya. Aku akan meminta kepada Tenang Bapa. aja. Nah, ternyata Sabar, Yesus sabar. minta kepada Bapa, bukan Sabar. kepada dirinya Aku akan sendiri. minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, saya salah bacanya, bentar, saya salah. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu hikmat, yaitu Roh Allah. Seorang penolong Bukan ya? yang lain Loh, hikmatnya supaya mana? Ia menyertai kamu selama-lamanya, Iya, yaitu roh amin. kebenaran. Mana hikmat? Si hikmat Loh, mana Ia si hikmat? Ya ampun kamu ini ya. Kok Bodoh nambahin? sekali ternyata Wanes itu. Kok nambahin? Ketika Roh Kudus Kemarin narasimu harus ada hikmat. Makanya kamu kasih ayat Ayub 44 ayat 3. Ternyata kan kamu kecemplung sendiri. Sekarang Yohanes 14 ayat 16 kamu kecebur lagi. Yohanes 14 ayat 26 kamu kecebur lagi. Gimana? Lama-lama muka kamu penuh lumpur. Udah gitu ceweknya ninggalin lagi si Ibel asik makan kacang trinitas. Gimana ini? Ternyata gitu ya kualitasnya. Terus apa? Kemarin kamu mengatakan Allah itu roh. Aku kan memberi kualitas sesuai dengan kualitasmu. Kamu udah nyelup mukamu kecomberan. Kamu jangan lari. Kasih saya ayat satu saja. Roh Allah hikmat. Kasih aja coba. Kamu udah dicomberan sekarang. Sekarang jangan kamu marah-marah. Bentar dulu, sabar dulu. Tenang. Coba kasih ayat roh Allah itu hikmat, bukan memberi hidup. Silakan. Loh, hikmat itu mengajar. Ketika pribadi itu memberi hikmat, maka kita itu diajar. Nambahin ayat nih ya. Nambahin ayat? Apa yang saya tambahin? Di sini jelas kok mengajar kok. Ibel bantuin lakinya, diem aja Ibel. Nah, hikmat itu apa? Menghikmati, mengajar. Amin. Anda bahasa Ayatnya mana? Anda Amin. bahasa Ayatnya mana? Ayatnya. Kualitas otak Anda ketika bahasa Indonesia aja Anda nggak lulus, Anda itu menuntut ayatnya mana? Ya, botol. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ngomong apa? Kamu mau ngomong ayatnya apa? mana? Mau udah ayatnya mana? Ya udah tunjukin ayatnya sekarang. Kamu nggak ada isinya. Jangan lari. Iya nggak ada isinya nggak masalah. Ayatnya mana? Tuh kan udah saya kasih ayatnya. Mana hikmatnya? Ada kata hikmat situ. Sekarang apa mengatakan ketika Roh Kudus itu mengajar tidak memberi hikmat? Bukan, memberi hikmat. Sekarang ayat yang kau bilang Roh Allah itu adalah hikmat mana? Sekarang salahnya apa? Ketika Roh Kudus itu mengajar dia memberi hikmat itu salahnya apa? Iya, ayatnya mana? Kan lu bilang harus ada kata, kan lu bilang Roh Allah itu adalah hikmat. Nih sekarang lu ganti Roh Kudus lagi. Jadi gimana nih? Kok kamu merubah-rubah premismu? Kemarin kamu maksa-maksa saya baca Ayub 44 ayat 3 gara-gara ada kata hikmat. Ternyata nggak ada, kecebur ke got. Apa sih kamu nih ketawa nggak jelas loh? Nggak ada. Cowoknya dibiarin aja sendirian. Ketawa apa sih? Iya ayatnya aja udah cepetan. Gue mau goreng nih. Atau gue goreng sekarang nih di Komal nih. Goreng dirimu sendiri di kuali kok.
Gua goreng nih kiamat di Komal ya. Goreng dirimu sendiri di kuali, muka Gua rungkat ya. Gua rungkat ya. Udah nyemplung comberan terus kamu goreng Ya muka udah, ayatnya mana? Kamu udah cemplung, saya mau bantuin naik, kamu nggak kasih ayat, saya ceburin lagi. Ayatnya mana? Malu ya? Nggak malu ya? Skakmat ya. Nggak malu ya? Nggak malu ya? Kamu nggak nyambung gini, nggak malu kamu ya? Bukan, kan kamu bilang roh Allah itu adalah hikmat, memberi hikmat. Terus kamu kasih ayat, Ayub 44 ayat 3, ternyata roh Allah memberi hidup. Kualitasmu Ya gimana? kata kamu yang memberi hidup itu roh insani. Roh insani nggak ada di Alkitab. Jadi udah nggak ada ayat, kamu kasih ayat, kamu masuk got sendiri. Oke, ya. Sekarang ayatnya mana? Sekarang ayatnya mana? Ayatnya mana? Oke, ayatnya mana? Sekarang menurut ayatnya mana? Apa? Enggak, saya minta ayatnya saja. Saya nggak mau narasi bebas, ayatnya mana? Jangan kabur. Jangan kabur. Jangan kabur. Ayatnya mana? Kita definisikan. Arti hikmat itu apa? Arti hikmat itu apa? Kita definisikan. Enggak, saya nggak nanya. Saya nggak nanya arti hikmat. Apa? Saya minta ayatnya, baru kita lanjut. Ayatnya kasih dulu. Arti hikmat itu apa? Kan kamu sendiri yang paksa saya baca ayat. Ternyata ayat itu buat kamu kecebur. Hei, arti hikmat Ayub 44 ayat 3. Arti nah sekarang lu kasih ayatnya, lu kan mau keluar dari comberan nih, lu kasih ayatnya. Roh Allah itu adalah hikmat. Punya kuping dipakai. Arti sekarang hikmat ayatnya. Hei botol, arti hikmat itu apa botol? Ayatnya mana? Hei, yang punya bapak, arti hikmat itu apa botol? Ayatnya mana? Jangan lari. Apa yang tidak bisa roh Allah adalah hikmat. Mana ayatnya? Tolong bantu yang di bawah, yang komen, diangkat aja ke sini. Ayo. Yang pada komen Trinitas, tolong bantu kiamat. Kasihan. Ibel udah. Si Ibel udah. Celana kamu sama saya. Arti hikmat itu apa? Ibel udah menghilang nih. Apa? Kok udah di pojokan kamu? Arti ayatnya hikmat mana? Itu apa botol? Ayo. Ayatnya mana? Arti ayat, hikmat kamu jangan lari. Saya tidak akan. Saya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata di situ artinya mulut hikmat. perempuanmu itu. Artinya hikmat itu apa botol? Ayo jawab. Oke. Ayatnya mana? Arti hikmat itu apa? Ya kan? Ayatnya mana? Wanes. Ya sudah. Mana ayatnya? Roh Allah itu hikmat. Mana ayatnya? Apa? Kabur ya. Hikmat itu artinya roh kabur Allah ya. Itu yang kamu kabur ya. Kan remedmu sendiri yang saya pakai. Dengan cara mengajar. Itu namanya memberi hikmat. Itu bukan definisi. Ya sudah. Ayatnya mana? Oke, terima kasih. Ayatnya mana? Yohanes 14 ayat 26. Di situ tidak ditulis hikmat tetapi ditulis mengajar. Skakmat 20 udah ngaku ya. Teman-teman udah nonton di bawah ya. Di situ nggak ada kata hikmat. Enggak. Sekarang definisi hikmat kamu itu apa? bunuh diri 20 loh. Sekarang kamu bilang Yohanes 14 ayat 26 nggak ada kata hikmat. Kamu udah bunuh diri lagi. Kamu tenang sama saya, tenang. Otak Anda itu bukan kamunya yang nggak tenang. Tapi kamu tenang. Begitu masuk saya masuk, kamu nggak tenang. Berarti kamu yang harus tenang. Terus Yohanes 14 ayat 26 ternyata kamu akui memang tidak ada kata hikmat. Masih otakmu di bawah anak. Nah, jadi kamu kecebur dua kali kamu kecebur. Kamu gol bunuh diri 2-0. Kamu kasih ayat. Kamu kasih ayat ternyata kamu akui sendiri tidak ada kata hikmat. Jadi kamu udah gol bunuh diri 2 kali. Terus tadi kamu bilang Yohanes 14 ayat 16 tidak ada kata hikmat. Kamu udah gol bunuh diri 3-0. Sekarang mengajar itu kok bukan memberi hikmat. Terus yang Ayub yang waktu itu Ayub 33 ayat yang di Ayub itu jangan ngamuk-ngamuk hahe. Coba gimana konsepnya Roh Kudus itu di mengajar ayat tidak itu yang kamu kasih. Coba saya nggak bicara definisi hikmat. Coba Anda jawab. Saya nggak bicara definisi hikmat. Kamu bilang Roh Kudus, Roh Allah adalah hikmat. Bagaimana terus kamu buka di Ayub ternyata itu bukan. Mengajar tapi tidak memberi hikmat. Gimana sih kamu ini? Ayub 33 ayat 4 ya teman-teman di bawah. Mana kamu? Katanya si kiamat. Katanya baca itu Roh Allah itu memberi hikmat, baca katanya. Nggak tahu bunyinya ya Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Begitu doang. Nah, kecebur dia. Masuk got atau gol bunuh diri. Ya. Terus sekarang dia pakai Yohanes 14 ayat 26 kecebur lagi. Bahkan dia ngomong memang tidak ada kata hikmat. Gol.
gol Nah. bunuh diri 2-0. Udah kejang-kejang Lalu dia ngomong pakai di sini. lagi Yohanes 14 Udah ayat kejang-kejang, 16. Dek, udah Ternyata kejang-kejang, Dek. nggak ada kata hikmat. Wanes, Dia gol bunuh diri lagi 3-0. Gitu. Ones. Jadi mau bagaimana? Kamu masih di dalam lumpur. Jadi gimana caranya kamu naik dari lumpur? Ngomong Gitu. sendiri coba dia, teman-teman. Ya, Ngomong sendiri, oke. dia nggak jawab loh. Saya udah kasih Terus kamu ayatnya. gimana caranya keluar dari Ya, lumpur? sekarang Nggak ada kamu kata jawab. hikmat di situ. Kamu sekarang jawab narasi saya. Kamu tenang Ya. dulu, tenang dulu. Oke, ya, Sekarang tenang. ketika Ibel Roh mana, Kudus Ibel? itu mengajar, apakah Roh Kudus itu tidak memberikan hikmat kepada kita? Lo bilang kemarin bukan Roh Kudus, Roh Allah. Jangan lari-lari. Oh, Roh Kalau Kudus bilang itu Roh bukan Allah memberi hikmat, itu kan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Roh Allah ya? Saya nggak bilang Roh Kudus bukan Roh Allah. Lo literasinya kemarin Roh Allah. Roh Allah ternyata. Ayo, mau keluar dari lumpur nggak? Masih gue tunggu nih sebelum gue goreng nih. Parah. Dibilangnya Roh Kudus Sebentar. itu bukan Roh Allah, teman-teman. Waduh, parah. Saya nggak bilang begitu. Coba direkam gitu ulang. ya. Waduh. Gitu. Jadi Roh Kudus itu bukan Roh Allah. Terus Santai, kenapa santai. Bapak itu dikatakan Allah? 1 Korintus 8 ayat 6. Sedangkan Roh Oke, Kudus saya itu tanggapi ya. ternyata bukan Roh Allah. Gimana coba? Saya tanggapi ya. Oke, ayatnya mana yang Roh Allah itu adalah hikmat? Kenapa sih? Saya tanggapi ya. Nah, ternyata Saya benar tanggapi. teman-teman. Mana Roh Allah itu adalah hikmat? Ayo, ayatnya. Teman-teman gitu ya. Iya. Ini sekte Oones ini ternyata. Udah Oke, ketawa udah. sendiri, nggak nyambung, mengklaim, aduh nggak tahu malu kamu itu. Mukamu itu loh udah memalukan dari tadi, masih aja nggak tahu malu emang. Wanes. Jawab Oke, itu. perempuan. Ketika Roh Jawab, Kudus oke, itu saya jawab ya. mengajar, Ketika Saya jawab, Roh oke. Kudus itu mengajar, apakah dia tidak memberikan hikmat? Hikmat itu apa sih? Terminologinya Sudah. coba. Sudah. Coba. Iya. Oke, tanggapi ya. Roh Allah itu hikmat itu mana ayatnya? Dah. Saya nggak bakal bergeming. Tidur aja Besok deh, saya di pojokan, besok tidur aja besok deh di pojokan deh, nggak berkualitas. Udah teman-teman, Wanes itu begitu. Memang nggak bisa dia. Mau bantah apa sih? Nggak nyambung. Stres kayaknya. Dia kayaknya besok aku pinjamin dia rokok nanti sama si Samuel. Nah, Kalau iya, saya dikatakan yakin mengajar teman-teman. itu kan hikmat Orang ya. udah nggak jawab apa-apa kok. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Ngeri, teman-teman. Ngeri ya. Jadi ini kita dapat dari live TikToknya Ki Ahmad. Jadi sekarang kita lagi menjadi pemerhati nih. Pemerhati konflik antar polemikus. Wah, soalnya makin seru, teman-teman. Makin sadis, makin ngeri ya. Bukan hanya diskusi akademis, bukan hanya membahas ya siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, siapa itu Allah, tetapi ini udah kemana-mana larinya. Ya, saya nggak tahu apakah Ki Ahmad juga berminat untuk saling membuka aib, atau hanya sokatul dengan Samuel Sian saja ya. Dan kita lagi menunggu-nunggu ini. Lagi menunggu-nunggu, mengamati ya. Dan para polemikus pasti akan bilang, wah jangan kita berantem sesama, nanti muslim yang tertawa kan gitu. Loh kalau kami kan cuma penonton. Ya, kita cuma penonton. Itulah bedanya ya, antara muslim dengan yang lain ya. Kita di Islam itu ada namanya tabayun. Kita ada namanya tabayun dan sangat melarang ada seorang muslim yang mengumbar aib saudaranya. Karena kalau Anda membongkar atau mengumbar aib saudara Anda, Allah juga akan mengumbar aib Anda. Anda menutupi aib saudara Anda, Allah juga akan menutupi aib Anda. Anda memaafkan saudara Anda, Allah juga akan memaafkan Anda. Di Islam, hukumnya seperti itu. Itulah kenapa kalau kita lihat ya, umat muslim itu ribut pun, itu untuk sesuatu yang jelas. Kalaupun ada cekcok, dan biasanya akan diselesaikan dengan tabayun. Ya. Di Islam kita dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan cara tabayun. Berbeda dengan orang-orang yang seperti ini ya, para polemikus-polemikus ini, yang nggak punya landasan apapun. Sehingga ya mereka akan saling serang, bahkan siap untuk saling bunuh ya. Terus nanti polemikus bilang, kami beda tapi nggak pernah saling bunuh. Loh itu sekarang. Zaman dulu saling bunuh. Bunuhnya sadis teman-teman.
perang gara-gara doktrin itu dulu ngeri. Kalian bisa cek Katolik versus Protestan. Belum lagi antar denom, bagaimana dulu? Beda denom, wah, anatema, bunuh, singkirkan, habisi. Bahkan keluarganya, ya, anaknya, itu semua habis. Anaknya pun habis, nggak ada cerita. Zaman sekarang nggak lagi, kenapa? Ya karena nggak punya kekuasaan. Nggak punya lagi power. Kalau diberikan lagi power, ya mungkin akan saling bunuh lagi. Kan gitu. Sama kayak misalnya kalian bilang ada seorang pembunuh berantai. Oh, sekarang dia sudah nggak membunuh. Ya iya, karena dia di dalam penjara. Coba dia di luar penjara dikasih senjata. Dibunuh lagi orang. Semoga teman-teman bisa melihat ya, bahwa fakta sejarah itu nggak bisa dipungkiri. Apakah dia bisa berubah? Ya bisa jadi. Ya sama kayak pembunuh itu kan, pembunuh berantai. Apakah dia sekarang tidak membunuh lagi karena memang sudah bertobat? Ya, kita nggak tahu. Bisa jadi karena bertobat, bisa jadi karena memang nggak punya kesempatan, nggak punya kekuatan. Tetapi mending jangan dipancing. Mending jangan dicoba kan gitu. Nanti ada orang pergi ngetes pula. Wah, dia nih mantan pembunuh berantai. Saya mau lihat dia sudah bertobat atau tidak. Oke, kita lepaskan dia. Kasih tinggal dia berdua dengan orang lain gitu. Kita lihat temannya mati atau tidak. Kan kasihan temannya yang jadi kelinci percobaan itu. Mending jangan dicobai lah. Mending jangan dicobai, dan ya kalau memang dia nggak punya power, jangan dikasih power. Jangan dikasih kekuatan itu. Jadi kalau para polemikus ini sekarang kan nggak punya kekuatan. Jangan dikasih kesempatan lah. Saran saya jangan dikasih kesempatan. Kalau menurut Pak Cihen Bancai, dia nih kalau sudah besar bakal zolim. Dia akan menindas. Kalau kecil dia licik. Kecil dia licik. Tapi kalau sudah besar dia akan menindas. Inilah orang-orang seperti Ki Ahmad, Sob Katul ya. Kalian sudah lihat. Saat dia kecil dia licik, menggunakan segala cara kan, playing victim, hujar sana hujar sini, memancing amarah orang. Tapi kalau mereka besar, wah, habis kita kawan-kawan, hati-hati. Hati-hati sekali. Itulah kenapa saya bilang kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jangan sampai kita membuat mereka punya kesempatan. Karena kita sudah lihat, dari hal-hal kecil aja kita udah bisa nilai orang kan. Anda mau lihat seseorang tuh, ya lihat dari hal kecilnya. Kalau dia dari yang kecil aja udah korupsi, apalagi uang besar. Kalau di kantor ada karyawan Anda, untuk hal-hal kecil saja dia sudah mencuri, udah korupsi, maka yakinlah, Anda kasih tanggung jawab lebih besar, lebih gawat. Jadi, orang itu bisa dinilai dari hal-hal kecil. Ada ayat ya, di tempat teman-teman yang saya suka, ya, harus saya akui, di mana ayatnya adalah setia pada perkara kecil, maka Allah akan berikan perkara besar. Ini yang selalu saya pegang. Itulah kenapa kita harus jadi orang yang amanah. Amanah. Hal kecil aja kita harus amanah. Biasakan. Kalau hal kecil aja kita sepele, nanti salah-salah yang besar pun kita akan sepele. Banyak orang seperti itu ya. Bahkan ada orang yang pinjam uang karena berpikir, wah cuma 50.000, 100.000, udahlah jangan saya balikin, nggak usah dibalikin. Itu hal sepele loh, orang akan nilai Anda dari hal tersebut. Hati-hati. Jadi kalian sudah lihat ya, mentalitas dari orang-orang sebelah ini, di mana satu pemahaman oneness. Ya, oneness itu apa? Ya kalian sendirilah. Kalau saya jelasin lagi nanti panjang kali video kita. Ya, Samuel mewakili oneness, Ki Ahmad mewakili Trinitas. Walaupun saya agak ragu nih, Ki Ahmad ini ngerti nggak tentang Trinitas? Karena banyak orang-orang yang sok mewakili pemahaman Trinitas, dia sendiri bukan seorang tamatan teologi, dia sendiri juga bukan pengajar ya di gereja. Jadi Trinitasnya itu pun Trinitas dari hasil dengar-dengar video, dengar khotbah, dari hasil eksegese sendiri, bahaya kan? Hanya karena dia jago ngomong, hanya karena dia berani untuk tampil, dia yang mewakili, kan gawat.
Ya, mending yang mewakilinya orang-orang yang punya kapasitas lah. Mungkin pendeta. Ya, walaupun MYM itu marah-marah aja, ya tapi nggak apa-apa lah. Minimal dia berhak mewakili Trinitas karena dia kan tamatan teologi ya. Daripada Ki Ahmad ini yang kita nggak tahu siapa orangnya. Ya, seorang ibu-ibu yang nggak jelas muncul tiba-tiba maki-maki aja. Ataupun Sob Katul yang sampai sekarang kita juga nggak tahu ini apaan gitu kan. Jadi semoga ada perwakilan ya. Kalau Samuel kan pendeta nih, Pastor Sarah pendeta. Joshua TU, itu bosnya Oneness juga. Walaupun Joshua TU sekarang nggak mau ikut lagi diskusi dan debat agama ya. Tapi kan itu orang-orang yang jelas. Ya. Siapa orangnya jelas, pendidikannya jelas, pekerjaannya apa jelas gitu kan. Kalau Ki Ahmad Sob Katul ini apaan sih? Walaupun Sob Katul mengatakan bahwa dia itu ya, dimentori langsung oleh pendeta bahkan ketua sinode. Tapi kan kita nggak tahu benar atau enggak. Bisa jadi klaim-klaim palsu juga. Dan ini kita akan bongkar ya dan bahas nih. Sob Katul mengatakan bahwa ternyata dalang di belakang hujatan-hujatan dia selama ini adalah sinode, pendeta, dan gereja tentunya. Ada uang-uang dari gereja yang mensponsori kegiatan hujatan dari Sob Katul. Wah, ini bahaya kawan-kawan. Ya, jadi ini bukti nyata bahwa hujatan-hujatan yang dibuat oleh mereka ini benar-benar terstruktur dan sistematis. Dan ya, kita akan bongkar, tetapi yang namanya bongkar ini memang beresiko. Saya selalu ditargetkan gara-gara suka membongkar-bongkar dapur orang ya. Mereka marah karena, wah kamu kalau mau debat aja gitu. Jangan bongkar-bongkar rahasia kita, bahaya. Itulah yang membuat saya dibenci dan ditargetkan. Wah, ngeri. Tapi ya, mau nggak mau. Ya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing, dan perjuangan saya adalah membongkar kebusukan para polemikus dan juga membentengi saudara-saudara kita. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalian yang nilai sendiri. Dan jangan lupa ya, nanti malam kita ada live bareng Pastor Sarah. Ya, kita lagi coba undang Samuel Siaan juga ya, untuk membahas hal ini. Walaupun Samuel mengatakan kalau dia kurang tertarik untuk membahas Sofiatul, dia lebih suka pengajaran. Ya, karena memang ada orang seperti itu. Walaupun dia sudah dihujat, dia lebih memilih, udahlah saya nggak mau balas gitu. Saya fokus dengan pengajaran. Ngapain saya fokus dengan pribadi si Sob Katul kan gitu. Ya, tapi kita coba tanya lagi ya. Jadi yang pasti nanti malam kita ada live bareng dengan Pastor Sarah. Jangan lupa ya. Jangan lupa nanti malam mungkin jam-jam 8 lah. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung perjuangan saya ini, baik secara doa maupun berinfak sedekah untuk perjuangan channel ini dan saya secara pribadi ya. Terima kasih atas dukungan dan support kalian selama ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.